di sini ya menggunakan seragam kebanggaan Trans TV ya. Coba kita lihat juga suasana meriah karena kita menyambut H-1 ulang tahun Transmedia, 23 tahun Transmedia, semangat baru. Semangat. Besok kita akan live di Istora Senayan Jakarta jam 6:30 malam. Ada Kinasar sama Dewi Persik juga. Ya, karena aku sama Kak Dewi akan nyanyi di opening pertengahan, di sebelum pertengahan. Oh gitu ya, King? Iya, kita ada. Kita semua ya, King? 8 berapa tuh? 8 sama 8 berapa? 16 lagu dari Yes, aku dan Kak 16 lagu. Dewi. Wih, konser lu berdua dong namanya. Iya dong. Jangan sedih, akan ada aduh, udah deh. Pokoknya banyak artis-artis yang lain dari luar negeri, Korea, ada Yoonjin kembaran Dewi Persik. Wih, Ya. pokoknya seru banget ya. Buat Sobat Ambiar, alhamdulillah Transmedia sudah mencapai usia 23 Betul. tahun. Ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat Sobat Ambiar yang selalu setia bersama kami, Trans TV dan juga Transmedia tentunya ya. Saksikan sekali lagi kemeriahannya Sabtu dan juga Minggu live dari Istora Senayan Jakarta. Ya. Bertabur bintang luar biasa. Tapi bukan cuma ini, kan ada kamu juga di hari Hari Sabtu. pertama, aku besok. Hari Sabtu, Oh aku jadi hari Minggu. ada Kak Karen juga kan? Enggak ada. Ulang Datang. tahun. Enggak ada. Aku Karen datang duduk, buat- Karen duduk Kak di Karen kan duduk sama Ibu Ati. Iya. Iya. Ada teman support Nonton kita, kita. selalu ya. Nonton kita Mr. Glowing. Iya. Sobat Ambiar, tapi kalau ngomongin soal usia 23 tahun, Ya. ini kan usia dewasa, pertambahan Betul, usia semakin matang ya. Sama seperti bintang tamu kita yang pertama, di mana perbedaan usianya ini mirip-mirip sama ulang tahun Transmedia. Siapa? Kalau Transmedia kan 23 tahun, Ya. Ya. ini perbedaan usianya 21 tahun. Oh iya. Maksudnya suami istri. Iya, Bedanya 21 tahun. Gak percaya. 21 tahun, 18 tahun bersama di Pagi-Pagi Masa? Ambiar. Kita hadirkan Kang Caca Handika dan juga Teh Lucy. Caca, Teh Lucy. Selamat pagi, selamat Good morning, datang. how are you today? Fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa bajunya kan biasanya kalau suami istri datang tuh kompak. Ini kenapa nggak kompak? Kenapa ya? Yang satu biru, yang satu warna ungu. Hijau. Nggak, takutnya disangka mau kondangan. Kamu kondangan. Jadi nggak seragam, nggak sama. Ya tapi kita senang banget kedatangan beliau-beliaunya ini, kita berempat mengucapkan Betul, terima terima kasih. kasih. Teh, Ya, beda usianya 21 tahun. ya dikit ya. Dikit lah. Dikit lah. Nggak apa-apa, 4 kali pemilu itu mah Tapi hitungannya ya. ini bagus kalau udah kayak gini tuh pasti Kenapa? insya Allah Sakinah mawaddah warahmah, maksudnya Amin. ada laki-laki yang bisa ngemong, ngebimbing. Siapa yang lebih dewasa? Saya. Nggak kelihatan ya? Gak kelihatan Kan soalnya. 21 tahun, King. Gak kelihatan. Nggak kelihatan, aku kalau jadi Teh Lucy aku tersinggung loh. Loh, emang Kang Caca gak kelihatan umurnya banyak? Emang Teh Lucy nggak kelihatan awet muda? Kelihatan, maksudnya jadi kelihatan samaan gitu, muka dimahnya. Coba Teh Lucy, apa rasanya menikah sama Kang Caca yang beda usianya 21 tahun? Belum. Enggak, bukan lu. Teh Lucy, Kalau aku sih lebih nyaman karena memang jatuhnya kita tuh lebih di. Kayak ngomong ke bapak gitu gimana? Betul. Oh, ya. Karena kan Ataukah mungkin Teh Lucy memang mencari sesosok bapak gitu? yang lebih dewasa Ya. gitu ya. kalau lebih dewasa ya, saya dari dulu tuh nggak bisa sama yang seumuran, kayaknya kayak gimana gitu ya, kayak nggak berasa sama pasangan gitu, kayak masa teman. Cari yang dewasa tuh curhat dia ya. Oke, buat Sobat Ambiar kita mau lihat dulu seperti apa 18 tahun kebersamaan Kang Caca dan juga Teh Lucy. Ya. Coba kenal sama Kang Caca teh dari mana? Kita itu rumahnya nggak jauh, Mas Ibram. Oh, pacar 5 langkah. Nggak ada 1 kilo gitu, satu RW. Pada waktu itu ceritanya. Terus ketemunya gimana tuh, deketan satu wilayah gitu? Ketemunya aku masih pakai rok biru. Masih SMP? Ya, begitulah. Astaga. Masih SMP, jadi kalau udah selesai ujian gitu kan, nggak ada pelajaran, yaudah yuk cabut gitu kan. Udah pulang lebih cepat, nah itu nggak langsung pulang ke rumah. Mampir ke rumah saudara. Nah kebetulan saudaraku tuh rumahnya berhadapan sama dia, tetanggaan gitu. Ya udah sering main situ, ya udah lah ya, namanya dia lagi menduda gitu. Ya udah, lanjutin. Gimana Kang? Kok pakai deh? Kok pakai deh belakangnya kenapa? Ada dehnya. Ketemu tuh Ya gitu deh ya. depan rumah ngeliat Teh Lucy. Ya, Berapa lama saat itu berhubungan pacarannya Kang? Pendekatannya 7 gimana? tahun. Sebentar. 7 7 tahun. 7. 7 tahun. Pacarannya, Eh, pendekatannya. Pendekatannya 7 tahun gitu. Kang Caca pertama kali ngeliat Teh Lucy depan rumah, apa dalam pikiran Kang Caca waktu itu? Enggak, sebetulnya enggak urusan ngelihat atau apa, karena dia ini dulu anak buah saya di grup. Karena anak dia buah nyanyi. Oh. Bahkan
Bahkan yang make upin juga saya kadang-kadang. Kok yang make upin Kang Caca sih? Balik dong yang make upin Teh Lucy. Iya, saya yang make upin ya? karena ini masih kecil gitu. Oh, jadi sempat kerja bareng juga. Iya. Jadi benih-benih cinta ada di situ. Enggak sih, nggak pakai benih saya. Langsung sep gitu ya. Langsung jadi. Oh, Kang Caca tuh punya orkes dangdut. Ya. Oh. Jadi ya awalnya gitu, besok karena tahu aku suka nyanyi gitu kan di radio di mana gitu. Kamu besok malam minggu ada acara nggak gitu? Kalau nggak ada acara ikut grup saya, dia bilang gitu. Oh ya udah, ayo gitu. Ini keterusan. Ya kita sih lempeng-lempeng aja, nggak tahu kalau mau ada gimana ya udah aku ikut kerja aja Akhirnya gitu. Tresno jalanan soko kulino saking sering ketemu gitu ya. Ya gitu. Kalau orang tua gimana Teh Lucy ketika menikah perbedaan usia 21 tahun? Orang tua aku itu sangat demokratis. Istilahnya gini, waktu 7 tahun itu kan memang tidak sebentar untuk saya menentukan pilihan gitu kan, menjatuhkan pilihan untuk siap gitu untuk menjadi istri gitu. Karena apapun konsekuensinya itu udah saya pikirkan gitu. Oh, statusnya duda, beranak 2 gitu kan, beda usia jauh, keluarganya begini, keluarga saya begini gitu. Jadi kalaupun terjadi apa-apa, saya udah tahu saya harus berbuat apa gitu. Jadi butuh waktu 7 tahun juga ya untuk berpikir termasuk ya. Iya. Tapi sosok Kang Caca yang kita nggak tahu itu kalau di rumah suami yang seperti apa Teh Lucy? Yang paling menonjol sih sederhana ya kalau saya bilang. Sederhana. Jadi tidak pernah memposisikan bahwa saya ini artis, bahwa saya ini public figure, tidak pernah. Bergaul dengan siapapun gitu. Terus orangnya tuh ibaan gitu, kategaan gitu. Misalkan kayak ada pedagang gitu yang ke rumah, terus misalkan atau pengamen atau apa gitu. Sebenarnya kita nggak butuh, belum perlu gitu sama barang itu. Tapi dia Karena kasihan. nah gitu. Akhirnya udah beli aja dia bilang gitu. Terus kalau cewek itu kan ibu-ibu lah ya, kalau mau beli sesuatu kan pasti ada tawar menawar kayak gitu kan. Kadang gitu kalau di pasar, kalau di mana gitu. Kata dia, udah sih nggak usah ditawar. Oh jadi suka menolong. Kang Caca punten, vokalis kami ini terlilit pinjol. Dia jual kalau Kang Caca mau borong. Enggak, kalau vokalis kita bukan terlilit pinjol. Apa? Yaitu perlu sosok seorang pendamping. Siapa tahu Kang Caca mau mencarikan sahabat temannya mungkin ada. Benar. Ada banyak Banyak. Banyak. yang nggak pakai merek. Jadi sosok yang sederhana ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kisah cinta Caca Handika dengan istri romantis walau beda usia 21 tahun. Kini posesif abis. Siapa yang posesif? Banget. Teteh? Inilah. Belum menegitunya. Tapi Posesifnya kayak gimana? Walaupun posesif kan gini sebetulnya. Agama mengajarkan seperti itu. Oh iya, saya baru tahu loh Kang. Hati-hati loh sama perempuan ketika si suami atau pasangan itu tidak Posesif. cemburu atau kan termasuk itu ya. Bahaya itu. Lebih baik pisah. Emang secemburunya apa sih dia yang pernah Kang Caca lakukan, seposesif apa sih? Enggak juga sih, sedang aja. Sedang aja. Jadi kemanapun aku pergi pasti sama dia. Jadi mungkin orang menilai kita itu romantis sekarang kemana-mana saya berdua gitu. Sampai saya itu ada silaturahmi bulanan itu warisan di ibu-ibu SD gitu, ibu-ibu orang tua murid. Nah, dari komite dan korlas itu kita sudah berjalan 10 tahun. Cuman bapak-bapak cuma dia doang yang ngikutin istrinya. Jadi arisan nih, setiap arisan bulanan itu dia ada. Makanya saya dibilang asal ketemu bilang, "Ma," gitu palingnya. Tadi Teteh bilang kan, Kemanapun. makanya orang mikirnya kita kelihatan romantis. Berarti maksudnya romantis atau enggak sebenarnya? Terlihat romantis dengan romantis yang sebenarnya beda gitu maksudnya. Iya, gitu. Kalau saya sih merasanya karena kita memang sudah keseharian kayak begitu, kayaknya kayak biasa aja ya. Tapi orang yang ngelihatnya, ih enak ya gini. Lo nggak pernah berantem kali ya kayak gitu di rumah bagaimana? So kan emang humoris juga ya kalau misalnya lagi kumpul gitu. Kayak di teman-teman artis kan ya, King tahu gitu. Iya. Ya setiap kumpul itu pasti, ih kalau ada Kang Caca rame gitu kan. Iya sih. Selalu ada cerita lucu kayak gini-gini gitu. Maksudnya selalu ngebanyol atau apa. Jadi mereka berpikirnya gitu, kayaknya lu asik aja ya kali ya di rumah gini-gini gitu. Ya aku bilang, ya alhamdulillah apapun itu ya kalau aku sih ya aku syukuri karena udah pilihan. Tapi kalau berantemnya biasanya berantem karena apa? Berantem sebenarnya kalau gitu, Teh. Pernah nggak cemburu karena lelaki atau perempuan lain?
dia ya. Karena gini, kalau aku kan sudah Kadang kan memahami ada cewek prosesnya. zaman sekarang tuh udah tahu udah punya pasangan, masih aja genit ke cowok lain. Gitu Ngomongin kan. siapa sih, Wi? Bukan. Zaman sekarang ini kan kita udah punya pasangan. Aku misalkan pasangan kamu. Orang lain aja masih genit sama kamu perempuan lain. Atau sebaliknya aku ada cowok lain sama aku ada yang kayak gitu. Milik orang lain memang selalu lebih menantang. Katanya begitu. Katanya. Katanya begitu. Kalau aku sih, kalau cemburu ya pasti ya gitu. Kalau aku ke dia itu lebih yang memahami gitu kan, karena ya udah profesinya seperti itu. Apalagi kalau udah ketemu fans yang fanatis ya kayak gimana. Ya kan apalagi fans fanatik kan. Iya gitu Kita kan. menghadapi itu bagaimana? Mundur teratur, senyum, ya udah bersyukur aja gitu. Kan apa artinya artis itu tanpa fans, kalau aku berpikirnya begitu. bisa. Tapi kan ada fans yang sampai pegang-pegang, yang sampai kayak peluk-peluk sampai Betul. Itu bagaimana sikap Teteh menghadapi seorang suami yang menjadi idaman para cegil-cegil? Kalau fansnya yang seperti itu ya dimaklumi aja, karena kan kita tidak bisa mendikte orang untuk bagaimana. Tapi asal dianya tidak Merespon. dengan Setuju sekali. Kalau Kang Caca, Kalau aku, kalau dia gitu, ya itulah kalau udah telepon bunyi, dari siapa? Mau ngapain? Ada apa gitu, apalagi kalau cowok yang telepon. Bener Kang Caca, nyarios Agak detail gitu, agak detail. Itu artinya suami pun harus menjadi punya fungsi kontrol, sebagai fungsi kontrol. Ya. Jangan kebablasan itu dan ini gitu kan. Ini laki-laki bener nih kayak gini. Saya ini istrinya udah cantik, baik hati, pengertian pula ya. Tapi kita juga yakin bahwa Teh Lucy juga pasti merasa bersyukur dan juga beruntung punya suami seperti Kang Caca. Amin. Barangkali ada ungkapan isi hati yang belum pernah diungkapkan satu sama lain. Kita akan ngajak Kang Caca sama Teh Lucy untuk bermain dari hati ke hati. Let's go, kita berpindah tempat Kang Caca. Teh Lucy, ya. Di sini mah kita nggak akan nanya. Sekarang mah gantian aja ngobrol Kang Caca sama Teh Lucy. Sok Teh. Silakan Kang Caca, samping sini Teh Lucy ya. Oke, Teh Lucy silakan dibuka, dibaca, kemudian lanjutkan kalimatnya satu persatu. Siapa dulu? Teh Lucy dulu. Oke. Kang Caca lihat dulu Teh Lucy-nya tuh. Sambil pegangan tangan atau biar Pegangan lebih tangan. mesra. Satu di sini, punten Kang. Pegangan tangan satu. Sama ini, jangan sama saya, masa sama saya. Boleh. Nih, panco kita. Iya. Sambil ditatap ya. Silakan. Teh Lucy yang pertama. Aku janji bakal. Terusin Teh. Apa Teh? Teteh bakal janji apa? Aku bingung ya, kalau janji kan berarti. Teteh janji bakal apa mas suami tercinta? Aku bakal sayang kamu sampai akhir hayat. Sampai Lihat akhir deket hayat. Kang Caca dong mas. Nah, Kang Caca gantian silakan dibaca sambil melihat Teh Lucy. Aku minta maaf pernah Pernah apa Kang Caca? apa ya? Pernah kejengkelan tapi tidak keluar dari mulut. Ya, Contohnya? jengkelnya jengkel kecil aja yang maksudnya yang bukan melanggar aturan atau melanggar agama atau apa. Apa Satu tuh? misal seperti tadi pagi, udah jelas kita kan besok mau berangkat. Coba pagi-pagi tuh jangan nyetrika dulu, jangan apa dulu. Karena kebetulan kan di rumah tuh nggak ada pembantu. Oh nggak pakai ya? Maksudnya semampu saya aja sama istri gitu ya. Harus nyuci, misalkan istri lagi ngepel, cuciannya saya yang pegang gitu. Iya. Misalkan kalau istri kedatangan tamu perempuannya, saya yang masakin. Iya. Oh, gantian. Kalau saya yang kedatangan teman lelaki, istri yang masak gitu. Karena sudah terbiasa seperti itu. Kolaborasi suami istri Teh ya. Ya. Bagus pisan. Teh Lucy silakan berikutnya. Mangga. Apakah kembali. Aku bersyukur karena kamu Hidup. ya Allah. Aku bersyukur karena kamu sabar. Sabar ngadepin Teteh. Iya. Atau sabar dalam hal? Semua sih. Kang Caca silakan. Andai waktu bisa diulang, tentunya memang saya nggak pernah ada sesuatu yang yang parah gitu dalam hal hubungan gitu. Jadi dulu tidak pernah ada persengketaan yang memuncak atau apa. Oh pernah sekali sih, cuman itu hanya berbeda prinsip aja. Yang jelas kalau memang bisa diulang, tetap
saya pengen seperti dulu. Ketika saya menghendaki dia jadi milik saya. Kang jangan lihat ke kami bukan istrinya Akang sebelah situ Kang, punten. Tapi Kang Caca ini seorang pencipta lagu loh, pasti kalau ngomong dalam isinya, pasti. Iya. Bener. Teh Lucy, satu lagi. Aku nggak akan lagi apa? nggak akan lagi apa ya? Nyetrika kalau pagi-pagi musim. Atau Merepotkan itu. Ya aku nggak akan lagi. Aku bingung ya Allah. Teteh nggak akan lagi apa mas suami, apa kek? Nggak akan lagi teleponan. Nggak akan bikin apa? Akan lagi ngebohongin kamu. Oh nggak akan lagi ngomongin kamu. Nggak akan lagi apa teh? Sementara belum pernah kelihatan ada bohong sih. Nggak pernah ada. Karena ada salah sedikit pun pasti kelihatan sama saya. Oh gitu ya. Tahuan. pasti Saya atuh. tahu ya Kang ya. Oke, Kang Caca yang terakhir berarti. Aku minta kamu tetap sabar mendampingi saya walaupun banyak kekurangan sesungguhnya, baik itu ekonomi maupun apa dengan bahasa-bahasa yang bagus-bagus saya nggak punya. Yang jelas saya apa yang saya punya inilah saya gitu. Iya. Betul. 18 tahun bersama Kang Caca. Gemes banget ya. Segemes anaknya sekarang usia berapa anak? 15. Anak saya 15 tahun. 15 tahun, katanya Baru suaranya satu ya? bagus ya. Ya satu. Satu dari Cewek. terus. Kita mau kasih lihat dulu ya momen antara Kang Caca dan juga putri tercinta. Suaranya bagus katanya, seperti ayah. Ayah namanya. Ayah. Ayah. Beda aliran ya Kang, papanya dangdut. Tapi dulu masih usia berapa ya? 4 tahun lah. Ya. Walah kalau niruin cengkoknya Bunda Rita Sugiarto atau penyanyi-penyanyi lain mirip banget. Jago banget dulu. Ya menurut saya ayahnya gitu. Ya. Tapi kenapa pas begitu masuk SMP, sekarang udah di SMA kelas 1, Berubah. kok jadi begini saya bilang. Padahal saya masih berharap juga di dangdut juga Masih sih. berharap dangdut Kang. Tapi rasanya ya biarinlah kalau dia mau berkembang dengan caranya dia gitu. Ya. Itu yang ngajarin nyanyi sekarang lagunya bahasa Inggris, lagu pop itu siapa Kang? Sepertinya dia tumbuh sendiri, tapi disertai sama banyak teman-temannya yang Pergaulan. pandai Pasti musik pergaulan. atau apa gitu. Padahal sedari kecil didengerin lagunya Akang yang bakar kemenyan ya Kang ya. Belum lahir. Malah Mbah Dukun. Tapi lagunya sekarang pop, tapi nggak apa-apa namanya juga anak ya. Ya. Kan berkembang. Tapi kita juga mempertanyakan satu hal, suka nyanyi, bikin konten juga. Kok bisa ada satu artikel yang mengatakan seperti ini? Anak enggan mengikuti jejak karirnya. Caca Handika justru bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa bersyukur Kang? Oh dulu aku SD ya. Karena saya mengarahkan ini anak untuk bisa jadi penyanyi. Malah sekarang setengah nolak kemarin. Kenapa? Enggak ya, aku pengen jadi guru ngaji aja. Masa sampai begitu? Ya waktu SD ya. Waktu SD. Waktu SD dia sempat punya statement kayak begitu. Akhirnya dia memilih untuk aku mau masuk pesantren aja. Tapi ternyata di pesantren juga bakat anak apapun itu disupport gitu, iya dikembangkan. Nah, makanya di pesantren juga ujuk-ujuk gitu ya, pokoknya tahu-tahu kayak ustazahnya itu waktu ada perlombaan atau ada dimanapun itu perwakilan dari pesantren dia juga gitu, kok aku sih gini-gini nih, aku nggak bisa gitu kan, suruh nyanyi. Tapi alhamdulillah malah jadi juara gitu, beberapa kali di Jabotabek, terus Nggak merasa ngajar sih, nggak merasa ngajarin gitu. Tanpa diajarin ya, itu Iya. dari darah senimannya ya. Tapi punten Kang Caca sama Teh Lucy, saya mau nanya sama teman saya, lu kenapa diem aja Sariawan lu? Ngomong lu. Kurang tidur. Pukulnya beneran lagi Sakit aja diem aja, bengong aja. Kang Caca, tapi anak ikut nggak hari ini? Hah? Oh enggak, kan Enggak. di pondok. Oh masih di pondok. Oh. Liburnya tuh ketemunya setahun bisa berapa kali? Tahun 2 kali. Setahun. Lebaran ya, lebaran doang. Lebaran sama libur semester aja. Kalau jauh-jauhan kayak gitu berarti tapi tetap kan komunikasi lewat telepon kayak video call tiap hari. Bisa boleh gitu. Oh, enggak. Tiap hari. Enggak. Belum tentu seminggu sekali, belum tentu. Sekarang 2 bulan sekali ada kunjungan santri. Oh, setiap 2 bulan sekali 2 bulan ada kunjungan. sekali. Berarti Teteh sama Akang ke situ gitu. Iya, Di daerah mana itu? di Wiliang, Bogor. Di Mulkuro. Mulkuro Al-Islami. Kalau Kang Caca tinggal di daerah mana ya Kang Punten? Di Cibinong. Oh, nggak terlalu jauh lah ya sama pesantrennya berarti ya. 1,5 jam lah. 1,5 jam masih terjangkau lah ya. Tapi Kang Caca, ini juga ada satu artikel, kita juga mempertanyakan kenapa bisa seperti ini. Artikel. Kabar pedangdut Caca Handika coba banting setir ciptakan lagu Anna. Oh iya? Masa sih Kang Caca?
Baru mau. Baru mau. Belum. Baru kemarin saya coba bikin musik dasar. Bagaimana saya bilang, ini mau ngambil tune-nya aja itu anak sulit sekali karena jauh. Ada di pohon. Enggak lah, ini mah yang tadi mah enggak segitu. Enggak, maksudnya lagu anak buat anak sendiri atau lagu anak buat siapa gitu? Untuk anak saya juga. Oh, untuk anak sendiri. Karena dulu saya juga punya dasar di pop. Jadi saya mencoba barangkali gitu ya, tidak Cocok ke anaknya. barangkali bisa gitu, masih bisa Ternyata? gitu seperti dulu gitu. Karena apa sekarang udah ke dangdut sih, jadi kadang-kadang cengkoknya beda gitu. Udah fokusnya di dangdut gitu ya, Kang. Tapi aku masih penasaran soal Haya. Ketika dia bisa bernyanyi, tapi akhirnya sekarang dia memutuskan aku nggak mau jadi penyanyi. Itu, tapi dia tetap tampil segala macam. Itu tuh gimana, Kang? Tapi saya sih punya feeling dia tetap akan bisa nyanyi nanti. Kalau setelah mungkin setelah SMA kelas 3 atau Jiwanya apa. memang kesana kayaknya ya Kang. Sekarang dia masih fokus ke pelajaran gitu. Iya. Oh iya, harapannya sih seperti itu, seperti Kang Caca terjun ke dunia musik ya. Kalau ngomongin seorang Caca Handika juga rasanya nggak lengkap kalau ngomongin soal penghargaan. Karena puluhan tahun sudah berkarya, kita bakal share yang satu ini. Caca Handika raih penghargaan lagu dangdut sepanjang masa. Wih, selamat ya Kang. Alhamdulillah. Karena emang lagunya sepanjang masa Lagunya sih. betul. Saingannya siapa aja Kang? Kan? Bukan saingan. Jadi apa dong? Itu 10 besar. 10 besar. Ya. Jadi 10 yang 10 terbaik. yang hadir gitu ya. Saya, Bang Haji Romai Rama, terus siapa yang karyanya LP ya? Bang Fazaldat, Syahribu. Pecah Seribu apa? Toto Aryo. Siapa lagi? Benang Biru, Fazaldat. Bang Haji tiga lagu ya. Cubit-cubitan. Cubit-cubitan, Kus Plus, Bang Muri. Kang Caca pas namanya disebut tuh gimana perasaannya Kang? Yang jelas nomor 1 saya bersyukur. Karena alhamdulillah ternyata jangan diburu-buru banget sih karir. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun akan jadi kok. Ya betul. Ya, nggak ini kok, nggak. Saya nggak banyak berkeluh kesah. Aduh, saya harus kejar. Jangan terlalu obsesi ini. gitu ya, Kang. Apalagi viewernya harus sekian, enggak. Iya, Terserah ya Allah. Yang penting satu, saya tetap sehat, Iya, tetap iya, semangat, betul. masih bisa ada di lingkungan keluarga dengan baik lah gitu. Tapi satu kalimatnya bagus ya, jangan terburu-buru. Biarkan proses ya, yang berbicara, menikmati proses. Seperti berlian ya, terbentuk karena waktu dan juga tekanan. Yang disyukuri sama seorang Kang Caca itu apa sih sampai dengan titik seperti sekarang ini? Niat saya, bismillahnya dulu itu, sampai sekarang tetap saya ada di tengah. Karena dulu berangkat dari Tasikmalaya tuh, ya Allah, luruskan saya, luluskan juga saya ingin hidup bukan berkecukupan, pengen ada di jalan seni gitu. Hidup dari seni gitu, ekonomi kreatif dari seni. Makanya sekarang walaupun saya nggak bikin lagu, tapi saya bikin musik. Kalau nggak bikin musik, saya juga masih tetap off air atau apa gitu ya. Lain itu juga yang berbau seni juga. Kadang-kadang bikin box speaker, saya kan bikin box speaker sound system gitu. Jadi masih ada di hubungannya dengan seni gitu. Alhamdulillah saya nggak punya pekerjaan lain, Mas Irban. Selalu di musik ya Kang ya? Alhamdulillah. Gak jauh ya. Akang tadi bilang tidak usah terlalu terburu-buru namanya karir. Tapi kalau zaman sekarang kan dengan era digital, begitu banyak platform, banyak juga penyanyi yang tiba-tiba langsung terkenal. Apalagi mereka yang ada di genre dangdut. Kita tahu ini genre yang begitu diminati masyarakat Indonesia. Kalau Akang lihatnya penyanyi muda yang baru muncul di genre dangdut itu seperti apa zaman sekarang? Itu justru termasuk rasa syukur saya. Terima kasih ya Allah bahwa sampai hari ini tetap seniman Indonesia semakin kuat. Betul. Karena disertai dengan teknologi, kreativitasnya tinggi sekarang. Dan saya bukan tipe orang yang fanatik. Saya orang klasik, tapi ini tumbuh disco, tumbuh koplo, tumbuh apapun. Silahkan, itu hak hidup seseorang. Betul. Saya hanya itu aja. Satu kalimat yang bisa kita ambil dari seorang Kang Caca ya, bahwa ya Tuhan, berikanlah kami jalan yang lurus dan juga yang lulus. Kita akan kembali saat lagi, tetap di